Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Hibatullah. Di sini saya ingin memerhatikanlah keteladanan dari Kiai Haji Hasyim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin berterima kasih kepada para ustadz mualimin karena telah memberikan tugas kepada siswa-siswanya, santri-santrinya, karena ustadz-ustadz yang memberi tugas itu jadi santrinya itu tidak merasakan kejenuhan di rumah masing-masing. Jadi ada kerjaan sedikit lah yang perlu dikerjakan, ada deadline-nya. Jadi setiap hari kita ngerjain berapa tugas kan ada kegiatan lah. Yang kedua, saya langsung ingin mempresentasikan saja. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah orang yang mempunyai bakat kepemimpinan dan kepintaran semenjak kecil. Lalu yang kedua, umur 13 tahun sudah membantu ayahnya mengajar santri yang lebih tua. Bayangkan saja ya, seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari di umur 13 tahun sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri yang lebih tua. Kita di sini umur 13 tahun baru bisa apa? Kan kita masih belajar. Berarti betapa pintarnya beliau. Yang ketiga, pada umur 15 tahun beliau sudah berkelana mencari ilmu di berbagai pondok pesantren. Kita di sini aja yang masih berumur 15 tahun saja masih belajar di pondok pesantren satu, belum pindah-pindah. Ini beliau sudah pindah-pindah dan berarti sangat hebat sekali. Lalu yang keempat, pada tahun 1983 beliau berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Yang kelima, pada tahun 1899 beliau pulang dan mengajar di pesantren milik kakeknya. Lalu 6, seorang petani dan pedagang sukses. Beliau ini selain mempunyai ilmu yang sangat banyak, bakat kepemimpinan, ilmu yang banyak, pintar, lalu sudah mencari ilmu di mana-mana. Pada saat umur 15 tahun udah ke pondok pesantren di mana-mana, udah berkeliling pondok pesantren. Lalu beliau juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Sangat hebat sekali. Nomor 7, pada tahun 1899 beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Saya baru tahu ini apa. Kalau Tebu Ireng itu ternyata punya Hasyim Asy'ari. Saya kira punya siapa? Saya kira baru-baru ini. Ternyata sudah sangat lama sekali ya. Mempunyai ilmu yang sangat banyak. Lalu mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada guru yang mengajar beliau. Ya, kita di sini bisalah mengambil pelajaran ini, rasa hormat yang sangat tinggi kepada guru-guru kita, terutama yang di mualimin sangat sabar menghadapi santri-santrinya, siswa-siswanya yang ada yang nakal, ada yang rajin, ada yang kalau dikasih tahu manut, ada yang kalau dikasih tahu ya agak ngeyel, ada yang ngeyel banget, ada yang kalau dikasih tugas langsung kerjain di kelas, ada yang nunda-nunda. Ya kalau bisa kita kalau dikasih tugas sama ustadz atau musyrif, pamong, yang langsung dikerjakan lah, jangan nunda-nunda. Lalu Ponpes Tebu Ireng menjadi ponpes terbesar. Bagus sekali nih, punya pondok pesantren. Lalu berfatwa bahwasanya melawan Belanda adalah jihad dan melarang berhaji menggunakan kapal Belanda. Nomor 12, menolak melakukan serkerai. 13, mendirikan Masyumi. Nomor 14,
eh, mendirikan Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut orang-orang NU. Dan yang terakhir, saat itu menjadi kiblat para ulama. Nah, kita bisa mengambil pelajaran atau keterangan dari Kiai Hasyim Asy'ari ini, yaitu beliau di umurnya yang masih muda, di umur 15 tahun beliau sudah mempunyai ilmu yang banyak, lalu sudah berkelana mencari ilmu di berbagai pondok pesantren. Itu sangat bagus sekali, dan beliau memiliki rasa hormat yang sangat tinggi kepada guru yang telah mengajar beliau. Itu harus kita teladani sikap beliau. Lalu ada lagi orang yang kedua yaitu keteladanan seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang didirikan di Kauman, Yogyakarta. Keteladanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orangnya mandiri. Beliau di Mekah sudah 5 tahun hidup sendiri, langsung berhijrah ke Mekah. Lalu yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan. Nah, itu kita harus mencintai ilmu pengetahuan, karena ilmu itu sangat penting bagi manusia. Jika kalian tidak punya ilmu, ya kalian mohon maaf ya goblok. Kita kan butuh juga ilmu, walaupun ya kalau bisa sampai lulus SMA gitu. Lalu jiwa wirausaha. Yang keempat, pandai dalam berorganisasi. Di Mualimin sudah diajarkan organisasi. Mulai dari sanawiyah sudah ada, kelas 1 sudah ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Nah, kalau di waktu sanawiyahnya itu kita diajarkan kayak tangan kanannya organisasi di Mualimin, seperti tangan kanannya IPM, tangan kanannya TS, tangan kanannya HW, dan lain-lain. Nah, setelah sanawiyah terus aliyah atau SMA, nah kita baru diajarkan yang megang organisasi. Kelas 4 baru organisasi, itu baru kayak cadangannya. Nah, kelas 5 nanti baru kita yang megang organisasi itu. Kita megang semua organisasi di Mualimin. Lalu yang kelima, nasionalisme yang kuat. Ya, kita harus kepada orang-orang kita membuat organisasi atau apa supaya orang di sekitar kita tuh, atau di luar atau di mana, misalnya kita keluar Jawa atau di mana, kita membuat organisasi supaya orang yang di sana tuh lebih dekat atau lebih akrab lah, ingin berbicara lebih gampang, lebih enak. Lalu yang keenam, selalu tabah menghadapi rintangan dalam perjuangannya. Ya, kita harus kuat lah sama rintangan yang diberikan oleh Allah, karena Allah itu tidak akan memberi kesulitan yang di luar jangkauan makhluknya. Jadi jika Allah memberi rintangan atau musibah, kita pasti bisa gitu, kita pasti kuat. Allah tuh nggak akan memberikan musibah melebihi batas kita. Lalu yang ketujuh, cerdas. Lalu yang kedelapan, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ya, kita tidak usahlah membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ya, kita juga manusia, makan nasi di dalam kandungan 9 bulan, kita kan juga sama. Ya, tidak perlu kita membeda-bedakan. Untuk membeda-bedakan, karena berbeda-beda tetap satu. Itu.
Itu tadi saya membacakan keterangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu saja yang kita dapat. Quotes dari saya, kejarlah akhirat maka dunia akan dapat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.